Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa salawatullah ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Rasulullah SAW tidak kurang 13 kali mengalami Ramadan ketika beliau berada di Mekah. Tetapi saat itu Ramadan belum menjadi bulan yang istimewa. Tapi Ramadan seperti bulan-bulan seperti yang lain, Sya'ban, Syawal atau Zulqa'dah. Ketika beliau kemudian hijrah ke Madinah, tahun pertama hijrah beliau mengalami Ramadan. Dan belum ada hal yang istimewa di Ramadan itu. Baru ketika tahun kedua hijrah, menurut Syekh Said Sabiq, pada tahun kedua hijrah, yaitu tanggal 2 Sya'ban, terkait dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah mewajibkan siam pada seluruh orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Padahal 14 kali beliau dan para sahabat sudah mengalami Ramadan, tapi beliau tidak mengumumkan seperti pada tahun kedua hijrah. Rasul mengumumkan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Bulan kedua ini, tahun kedua hijrah ini, beliau mengungkapkan Ramadan dengan kalimat syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Lalu apa pembeda antara Ramadan tahun itu dengan Ramadan sebelumnya, atau bahkan dengan bulan-bulan yang lain? Yang membedakan adalah iftaradallahu alaikum siyamahu, karena Allah mempardukan siam pada bulan itu. Siam atau sering kita terjemah puasa, bagi Nabi dan para sahabat bukan hal yang baru. Karena sebelum dipardukan siam pada bulan Ramadan, Rasul dan para sahabat sudah melakukan puasa atau siam pada setiap tanggal 10 Muharram. Yang ketika turun ayat kewajiban saum di bulan Ramadan, maka saum Muharram atau 10 Muharram beralih status hukum dari yang awalnya wajib kemudian menjadi sunnah. Artinya
Ketika para sahabat menerima kalimat kutiba alaikumus siyam, kalimat ini sudah dipahami oleh para sahabat. Siyam dalam pengertian atau yang dipahami para sahabat sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama. Salah satu definisi yang mungkin tidak jauh berbeda lah dengan para ulama yang lain, Imam Al-Marughi mengartikan kalimat siyam itu adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillah. Menahan makan, minum, berhubungan suami istri dari mulai subuh, fajar hingga maghrib karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ketika para sahabat mendengar kalimat siyam, maka maknanya semacam ini. Nah, tentunya berbeda dengan kalimat saum. Kalau di Al-Quran, kalimat saum hanya disebut satu kali. Surah Maryam ayat 26. Tapi siyam tidak kurang 9 kali diulang dalam Al-Quran. Ketika Quran berbicara dengan kalimat saum, itu bukan pengertian tidak makan, tidak minum, tetapi makna secara umum, menahan. Sebagaimana di dalam surah Maryam ketika Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar kepada Allah untuk melaksanakan saum. Saum di sini adalah falan ukallimal nasa atau falan ukallimal yauma insiya. Ia tidak akan pernah berbicara dengan orang-orang. Jadi saum di sini pengertiannya tidak berbicara, bukan tidak makan, bukan tidak minum. Jadi saum lebih kepada makna secara umum. Tetapi ketika Quran menggunakan kalimat siyam di 9 tempat itu, maknanya seperti apa yang sudah kita pahami kali ini. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Kalau kita bertanya tadi, kenapa Ramadan tahun kedua hijrah menjadi spesial, menjadi mulia, bahkan disebut sahrun mubarakun? Jawabannya adalah karena saat itu diwajibkan siam. Karena tidak ada kewajiban siam atau saum sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, yuftahu fihi abwabul jannah wa yuglaku fihi abwabul jahim wa tughalu fihi syayatin. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Tentang sabda Rasulullah SAW ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami kalimat ini secara zahirnya. Kalau masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dipahami menurut zahirnya. Tetapi ulama yang lain memahami kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak secara zahirnya. Tapi yang dimaksud dengan surga dibuka, neraka ditutup, dan setan dibelenggu adalah dengan kewajiban saumnya. Di bulan Ramadan Allah buka berbagai kesempatan beramal soleh, di antaranya ada saumnya, qiyamnya, qiyamul lailnya, tilawahnya, yang amal-amal ini mengantarkan orang yang melakukannya ke surga. Ditutup pintu neraka karena Nabi mengungkapkan as-siyamu junnatun. Siam, saum ini junnah, artinya penghalang, perisai seseorang dari api neraka. Karena saum itu mani', pelarang, penghalang seseorang dari berbuat maksiat, sehingga disebut dengan kalimat neraka ditutup. Dengan apa? Dengan saumnya. Kemudian setan dibelenggu. Dengan apa? Dengan saumnya. Saum atau siam yang dilakukan oleh seseorang akan mampu membelenggu setan. Karena kata para ulama, listigolihim bisyam, karena sibuknya orang-orang melakukan saum dengan segala ketentuannya, seolah-olah setan itu terbelenggu. Ruang geraknya disempitkan karena kesibukan kaum mukminin dalam melaksanakan siam.
Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Namun pertanyaannya, apakah saum yang kita lakukan punya kekuatan yang mampu mengantarkan kita ke surga, mampu membelenggu setan, mampu menutup pintu neraka? Tentunya jawabannya kembali kepada kita. Apakah saum yang kita lakukan selama ini sudah betul-betul sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan? Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang saum pada bulan Ramadan, ada dua dasar yang disebutkan oleh Nabi. Satu, dasarnya karena iman kepada Allah. Jadi bukan sekedar saum urfi karena mengikuti kebanyakan orang, saum karena semata-mata diperintah oleh orang, tapi saum berdasarkan keikhlasan hatinya memenuhi perintah Allah. Karena Allah menyampaikan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Siam itu untuk aku, kata Allah, dan aku akan memberi pahala kepadanya. Jadi dasar siam yang mampu mengantarkan orang ke surga, mampu menutup pintu neraka adalah dasarnya harus karena iman. Dua, ihtisaban. Syekh Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qorinya menyebutkan thalabul ajri fil akhirah. Yang dimaksud ihtisaban adalah saum yang dilakukan mengharap pahala dari Allah kelak di akhirat. Layaknya kalau orang bekerja supaya dia dihargai, diberi upah yang pantas, maka orang akan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Seorang tukang, dia diberi desain untuk membangun rumah, ini desainnya dengan luas tanah sekian, maka tukang yang baik dia akan melakukan sesuai dengan yang dipesankan, sesuai dengan gambar desain yang disampaikan. Dia lakukan sebaik mungkin, serapih mungkin, karena dia ingin hasil pekerjaannya diterima oleh orang yang memberikan perintah kepadanya. Sama dengan saum. Ketika kita ihtisaban, ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka saum yang kita lakukan akan kita lakukan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena Rasul pernah menyampaikan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, baik dusta secara ucapan atau dia mengamalkan dusta, artinya antara zahir dengan batinnya tidak sinkron, antara ucapan dengan perbuatannya tidak sesuai. Dia saum tetapi dalam muamalahnya dia menipu, jual belinya dia mengurangi timbangan, berarti itu termasuk wal amala bihi, perkataan dusta dan pengamalannya. Maka Allah menegaskan tidak ada kepentingan bagi Allah memberikan pahala selain ia hanya meninggalkan makan dan minumnya saja. Nah, inilah yang tadi sebagai pembanding atau penjelas hadis ihtisaban. Orang yang saumnya ihtisaban ternyata tidak cukup hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi dia mampu saum merasa diri diperhatikan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang Allah tidak suka, di antaranya tadi qaula zur. Maka dalam hadis yang lain Rasul menegaskan as-siyamu junnatun. Siam itu harus jadi junnah, penghalang seseorang dari berbuat maksiat. Kemudian Rasul memberikan contoh, fala yarfus wala yajhal. Jangan mengeluarkan ucapan-ucapan ropas, ucapan yang mendorong kepada hasrat untuk melakukan jima,
Wala yajhal, jangan melakukan tindakan-tindakan seperti orang jahiliyah yang mungkin tidak bermanfaat, bahkan bisa jadi memadorotkan orang lain. Bertengkar, kemudian saling memaki, saling mengejek. Bahkan disebutkan dalam hadis selanjutnya, bila ada orang yang mengajak berkelahi kepadamu, maka ucapkan, ini shaimun, aku sedang saum. Berarti di sini dapat gambaran yang berikutnya, bahwa siam yang akan mendapatkan jatah mengantarkan orang ke surga bukannya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi harus menjadi perisai penghalang dirinya berbuat maksiat. Baru bila siam ini punya kekuatan semacam itu, masuk ke dalam kriteria ihtisaban, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Bila dua hal ini terpenuhi, maka janji Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Pada khutbah pertama saya sampaikan tadi pemahaman ulama yang kedua tentang dibuka pintu surga, artinya dibuka berbagai kesempatan orang pada bulan itu, bulan Ramadan, dengan amal-amal yang bisa mengantarkan ke surga. Ternyata bukan hanya siamnya, bukan hanya saumnya saja, tetapi ada amal-amal yang lain yang Rasulullah SAW menjanjikan, al-hasanatu bi asri amsalihah, tiap kebaikan akan Allah berikan pahala 10 kali lipat. Maka Nabi kemudian memberikan contoh, dari mulai beliau mengeluarkan hartanya, berinfak, bersedekah. Bahkan beliau sangat dermawan, terlebih ketika di bulan Ramadan. Maka ini diantaranya yang melengkapi kewajiban saum pada bulan Ramadan. Kemudian beliau tidak pernah luput melakukan qiyamul Ramadan. Setiap malam beliau melakukan qiyamul Ramadan, karena hampir sama hadisnya, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Kemudian di bulan ini, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang disampaikan khotib di awal khutbah tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang isinya adalah keterangan yang berupa petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Maka dari ayat ini Rasulullah SAW beliau lebih dekat, lebih akrab dengan petunjuk Allah, terutama di bulan Ramadan, sehingga lahir istilah dalam bahasa sekarang yang populer, istilah tadarus, yang kadang di kita tadarus mengalami penurunan makna, seolah-olah hanya cukup paheula-heula tamat, mengejar tamat 30 juz, tapi mohon maaf dengan kualitas bacaan yang kurang baik. Kadang kajian tafsir di bulan Ramadan diliburkan karena ibu-ibu mau tadarusan. Ada yang gagal paham dengan istilah tadarus, seolah-olah kalau kajian tafsir mengkaji satu ayat sehingga orang paham, itu bukan tadarus. Padahal tadarus, kalau kita lihat dari kata dasar sulasi mujarrodnya darosa, yang diartikan belajar, artinya memberi bekas pada sesuatu. Yang namanya belajar artinya memberi bekas pada diri kita, sehingga satu saat kita membutuhkan, kita akan ada memorinya di sini. Maka tadarus yang baik yang memberi bekas kedekatan kita kepada Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tapi supaya kita merasakan betul bahwa Quran ini adalah petunjuk bagi kita. Ini diantara hal-hal yang Nabi contohkan, sunnah-sunnah yang melengkapi kewajiban saum di bulan Ramadan, yang bila hal ini kita lakukan, tentunya mudah-mudahan saum di bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita ke gerbang surga, mampu menutup
pintu neraka dan punya kekuatan membelenggu setan. Mudah-mudahan di tengah pandemi corona yang masih belum berhenti hingga hari ini, Ramadan tidak pernah berhenti kemuliaannya, Ramadan tidak pernah berkurang janji pahalanya. Justru bisa jadi di tengah segala keterbatasan, justru pahala bisa jadi lebih besar karena tantangannya lebih besar. Semoga kita semua Allah berikan kesempatan menerima jamuan Allah di bulan Ramadan tahun ini, dan Ramadan yang kita akan lalui kelak menjadi bekal yang terbaik, menjadi insan yang bertakwa, sehingga Allah ketika kelak menjemput kita, Allah menjemput dalam keadaan kita wafat dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.